subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Putri Runduk antara Putri Pulau Mursala dan Pangeran Kerajaan Sorkam. Alkisah teman, Raja Linggom seorang raja di Kerajaan Mursala belum memiliki keturunan meski sudah seperempat abad usia pernikahannya. Datanglah seorang pelarian dari Abesina bernama Adolfo yang berjanji hendak menolong sang raja untuk memecahkan berbagai persoalan. Adolfo sendiri ditemukan oleh Datu Langit, elang kesayangan raja. Ya, saat Adolfo terombang-ambing di lautan karena melarikan diri dari hukuman pancung, karena ia telah melakukan kesalahan pada rajanya, Raja Zigbode dari kerajaan Abesina. Dari Adolfo diketahui alasan Raja Linggom belum mendapatkan keturunan karena ada sihir hitam yang menghalangi kehamilan sang permaisuri. Ya, terdapat boneka mini hitam yang harus segera ditemukan. Tidak berselang lama, benda itu ditemukan nelayan, sepasang suami istri. Nah teman, sebagai imbalannya, mereka tinggal di istana. Istri dari nelayan sedang hamil. Ketika anaknya lahir, akan dijadikan saudara oleh anak raja kelak. Tidak lama kemudian, sang permaisuri pun hamil, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Awalnya sang raja sedih. Ia berharap anak yang lahir adalah seorang laki-laki. Kesedihan berangsur sirna karena banyak tamu yang memuji kecantikan anak perempuannya. Ya, sang raja memberi nama anak perempuannya dengan nama Putri Runduk. Makna nama Putri Runduk menurut sang raja sendiri adalah sang putri diharapkan menjadi seseorang yang memiliki wawasan luas namun tetap rendah hati, seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Raja menginginkan putri satu-satunya ini menjadi pewaris kerajaan kelak. Ya, sang putri tidak boleh berlaku kasar dan egois pada rakyatnya. Putri Runduk pun tumbuh menjadi anak yang lincah, lucu, dan cerdas. Setelah Putri Runduk remaja, kemudian bela dirinya tidak diragukan teman. Dengan paras yang rupawan, ia menjadi sosok yang mengagumkan. Putri Runduk memiliki saudara atau dayang, anak dari nelayan yang menemukan boneka sihir itu. Dayang itu bernama Si Kambang. Pada suatu hari teman, sang putri mengajak Si Kambang pergi ke Sorkam untuk melihat pasar raya. Namun Si Kambang menolak. Menurutnya sang putri sebaiknya meminta izin dahulu kepada Raja Linggom dan sang permaisuri. Putri Runduk pun menyampaikan niatnya saat menemui kedua orang tuanya. Tentu saja Raja Linggom tidak memberi izin. Sikap Putri Runduk yang serba ingin tahu membuat ia mengabaikan perkataan ayahnya. Ia tetap pergi bersama Si Kambang dengan teknik penyamaran. Ya teman, ia menyamar menjadi laki-laki, begitupun Si Kambang. Perahu yang mereka gunakan menuju Sorkam adalah perahu buatan ayah Si Kambang sesuai permintaan sang putri sendiri. Setibanya di daratan Sorkam, mereka melihat ada pertandingan di arena laga. Putri Runduk memakai nama samaran Jogi dan Si Kambang dengan panggilan Si Hol. Mereka berhasil mengelabui dan Putri Runduk berhasil mendaftar menjadi peserta. Si Kambang khawatir bukan main teman. 3 kali laga telah terlewati. Sang putri berhasil memenangkan pertandingan. Nah teman, saat sang putri sedang menanti lawan berikutnya, ia beradu pandang dengan seorang pemuda. Pemuda tersebut bernama Datu Hitam Pangeran Sorkam. Pangeran Sorkam naik arena dan memperkenalkan diri kepada sang putri. Ya, sang putri membalas perkenalan tersebut dengan menyebutkan namanya juga. Namun sang putri lupa dengan penyamarannya karena terlena dengan sang pangeran. Ia mengeluarkan suara aslinya yang lemah lembut. Sang putri gugup. Ia menyadari kekeliruannya. Lalu ia mengulang menyebut namanya kembali dengan suara yang sengaja diberat-beratkan seperti suara laki-laki. Singkat cerita teman, Pangeran Sorkam terlihat membalikkan badan bertanda tidak ingin meneruskan pertandingan. Namun pembatalan dicegah sang putri. Pangeran Sorkam menyatakan dirinya tidak ingin berlaga dengan seorang perempuan. Terkejutlah para penonton karena mereka semua takjub melihat kepiawaian laga sang putri.
Sang putri pun mengolok-olok Pangeran Sorghum, meminta bukti. "Buktikanlah kalau engkau hebat dan bisa mengalahkan aku," katanya teman. Diikuti sorak-sorai para penonton. "Atau jangan-jangan kau takut kepadaku?" "Kasihan sekali," katanya teman. Diikuti sorak para penonton. Karena merasa direndahkan teman, terpancing juga Pangeran Sorghum. Ia melakukan gerakan membalikkan badan dan mengayunkan kaki. Terlepaslah penutup kepala Jogi alias Putri Runduk. Tergerailah rambut panjangnya yang hitam dan lembut. Putri Runduk mencoba membalas perlakuan Pangeran Sorghum dengan cara melayangkan kaki ke arah wajah sang pangeran. Namun sang pangeran refleks berhasil mengelak. Alhasil teman, sang putri kehilangan keseimbangan. Pangeran Sorghum dengan sigap menangkap tubuh sang putri yang limbung sehingga tidak jadi terjatuh. Dada kedua insan itu berdebar. Mereka berdua saling jatuh cinta. Akhirnya teman, mereka turun dari arena laga. Tidak ada yang kalah atau menang. Pangeran Sorghum mengajak sang putri berbincang-bincang. Pada saat yang bersamaan, Datu Langit melihat Pangeran Sorghum dan sang putri. Ia mendekat ke arah sang putri. Datu Langit diutus Raja Linggom yang khawatir sang putri lari dari istana. Tidak terduga, Pangeran Sorghum mengenal Datu Langit sebab sering berkirim surat. Ayah sang pangeran merupakan sahabat Raja Linggom. Ia pun mengajak sang putri ke istana. Di kerajaan Mursala, Raja Linggom yang telah mengetahui keberadaan putrinya pun menyusul ke Sorghum. Nah teman, kejadian di arena laga dilihat Pangeran Abesina yang berada di sekitar arena. Ia terpesona dan merasa jatuh cinta dengan Putri Runduk. Ya, Pangeran Abesina selama ini telah menunggu lama jodohnya. Ia merasa memiliki ketertarikan yang luar biasa dengan sang putri. Pangeran Abesina pun menemui sang putri yang sedang berbincang-bincang dengan Pangeran Sorghum dan meraih tangan sang putri untuk berkenalan. Ia mengajak sang putri untuk ikut bersamanya. Pangeran Sorghum tampak kesal teman. Ia pun menarik tangan sang putri untuk menjauh. Sang putri menurut saja. Dan Pangeran Abesina yang bernama Demesi pun marah besar. Singkat cerita teman, kisah pun berlanjut pada Pangeran Sorghum yang melamar Putri Runduk. Ya, tidak ada hambatan yang menghalangi sebab ayah mereka berdua adalah sahabat. Segera diadakan pesta pernikahan. Namun Pangeran Abesina yang jatuh cinta kepada sang putri ini mengirimkan surat kepada kerajaan Mursala untuk melamar sang putri. Namun Raja Linggo memerintahkan kepada siapa saja untuk mengabaikan surat tersebut sebab ia akan menikahkan sang putri dengan Datu Hitam Pangeran Sorghum. Adolfo yang merupakan pelarian dari Abesina sangat mengetahui adat di negerinya. Penolakan itu adalah sebuah penghinaan. Surat dari Pangeran Abesina dibalas Adolfo. Dalam surat balasan itu teman, ia menawarkan kerjasama karena ia rupanya sangat merindukan kampung halamannya. Ia menyatakan ingin pulang ke Abesina. Tanpa diduga, kerajaan Abesina melalui perintah Pangeran Demesi melakukan penyerangan terhadap kerajaan Mursala. Mengetahui adanya pengkhianatan yang dilakukan Adolfo, tanpa basa-basi sang putri langsung menghunuskan pedang ke dada Adolfo. Sang putri pun turut dalam pertempuran mempertaruhkan marwah kerajaan Mursala. Dalam pertempuran sang permaisuri terbunuh teman. Begitupun dengan sang raja, yang tertinggal hanyalah Putri Runduk, si Kambang dan Pangeran Demesi. Datu Langit mengabarkan Pangeran Sorghum untuk membantu kerajaan Mursala. Dengan kekuatannya, Pangeran Sorghum menarik Pulau Mursala hingga mendekat daerah Sorghum. Tanah di Pulau Mursala pun bergetar hebat dan bergerak. Di saat terdesak, Putri Runduk diajak Pangeran Demesi ikut ke Abesina jika ingin selamat. Putri Runduk terjebak teman. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Si Kambang hanya bisa menangis menyaksikan dari jauh. Pedang Pangeran Demesi tengah menari-nari di depan matanya. Saat itulah Datu Langit datang dan mencakar Pangeran Demesi. Pangeran Demesi kesakitan. Si Kambang mendekat, mengajak Putri Runduk lari namun ditolak. Baginya lebih baik mati.
Tidak ada lagi yang ingin dipertahankannya. Si Kambang berusaha keras meyakinkan sang putri bahwa masih ada dirinya sebagai saudara dan mereka akan bersama-sama membangun kembali kerajaan Mursala. Akhirnya bujukan si Kambang berhasil. Mereka pun pergi menjauh, teman. Sementara itu Datu Langit terus menyerang Pangeran Demesi. Nah teman, pergerakan tanah yang terjadi membuat pergeseran tempat-tempat di Pulau Mursala. Jalan biasa yang dilalui sang putri dan si Kambang pun banyak berubah. Ya, perjalanan mereka tiba di ujung tebing. Mereka pun beristirahat sambil memakan nasi yang telah dibungkus si Kambang untuk sang putri. Si Kambang juga menunjukkan beberapa barang kesayangan milik putri yang sempat diambilnya. Sang putri menangis kencang. Ia mengetahui pergerakan tanah yang terjadi adalah ulah Pangeran Sorkam. Di tengah peristirahatannya, entah bagaimana caranya Pangeran Demesi sudah berada di hadapannya. Sang putri dan si Kambang yang sedang berpelukan terkejut, teman. Pangeran itu tetap meminta sang putri menjadi istrinya. Dengan seketika, sang putri berdiri dan meludah tidak terima. Ia meloncat dari tebing. Si Kambang histeris, begitupun Datu Langit. Datu Langit segera menukik dan menyusul sang putri dengan cepat. Ia mencoba mencakar pakaian sang putri agar dapat diangkat ke daratan lagi. Tubuh sang putri sempat melayang-layang di udara hingga kemudian tercebur ke laut dan membentuk sebuah pulau. Nah teman, itu tadi adalah legenda Putri Runduk antara Putri Pulau Mursala dan Pangeran Kerajaan Sorkam. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.